Oke, selamat datang kembali di channel saya, Kapten Jomblo TV. Untuk video kali ini yang akan saya bahas adalah apa sih komunikasi di kapal nelayan dan bagaimana sih caranya. Di video kali ini akan saya bahas komunikasi apa saja yang digunakan untuk di kapal nelayan ini dan bagaimana caranya. Yang pertama yang akan saya jawab, komunikasi yang paling utama di kapal nelayan ini adalah radio kontak. Nah, radio kontak ini dia menggunakan antena, bentangan antena yang panjangnya ke depan 6 meter, ke belakang juga 6 meter, dan antenanya tingginya bisa 4 meter ataupun lebih ya. Itu tergantung bagaimana si kapten-kapten ataupun teknisi kapalnya membuatnya. Di sini nanti akan saya perkenalkan radio yang di belakang saya ini, radio ICOM IC718. Radio ini menurut saya sangat mudah sekali digunakan dan sangat bagus suaranya. Cuman nanti ya mohon maaf karena saya sedang di pelabuhan, jadi suara untuk nangkap suara terimanya dari orang-orang yang ada di tengah laut tidak begitu jelas, bahkan tidak bisa diterima karena di pelabuhan ini terdapat sinyal seluler atau sinyal-sinyal yang menggunakan tower. Nah, itu sangat mengganggu komunikasi kita, komunikasi radio untuk nelayan tersebut. Makanya nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya dan akan saya beritahu kepada kalian semuanya alat komunikasi yang paling utama di kapal nelayan itu dan bagaimana caranya. Oke, sekarang saatnya kita tunjukkan saja alatnya dan bagaimana caranya. Simak terus dan jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like, karena nantinya akan saya bahas semuanya video-video tentang ilmu-ilmu ataupun cara-caranya kita menangkap ikan dari kapal jaring, kemudian kapal rawe dasar, kemudian kapal cumi, nantinya akan saya bahas. Oke, untuk sementara kita langsung saja menuju ke radio kontaknya. Ini adalah radio kontak ICOM ya, seperti yang saya tadi bilang, ini ICOM IC718. Nah, ini IC718 adalah tipenya. Dan bagaimana cara menggunakannya ini cukup sangat simpel sekali dan nggak ada istilah susah-susahnya. Karena ini bisa disebut tuning atau untuk penggeseran channelnya. Nah, di sini kalian lihat, di sini ada nomor gelombangnya dan masing-masing rombongan ataupun masing-masing kapal dia memiliki gelombang ataupun channel masing-masing. Nah, untuk channel yang sekarang saya pakai adalah kepala 10.319.00. Nah, ini adalah channelnya. Dan bagaimana untuk merubah channel? Itu sangat mudah sekali. Di sini ada tombol input enter ataupun input channel ya. Di sini ini. Oke. Nah, ini input, ini kita tinggal tekan saja, tinggal tekan, kemudian akan ke jalurnya siapa atau akan menghubungi siapa dan di jalur berapa. Contoh saja, misalkan di kepala 808 333.00. Nah, kemudian tekan enter lagi. Di sini sudah langsung terdapat gelombang ataupun channel 8.333.00. Nah, kemudian bagaimana cara ngonteknya? Nah, di sini ada mic ya. Ini mic. Nah, ini mic, kabel mic. Nah, beginilah micnya. Di sini ada tombol PTT yang artinya PTT adalah untuk kita berbicara. Nah,
Di sini ada tombol 2 down dan sama up. Artinya begini, down sama up itu down sama up itu adalah untuk menggeser channel yang sudah disimpan di memori radio tersebut. Contoh, saya tekan ya, saya tekan ke down. Ya, saya tekan di down ya, saya tekan down sekali. Oke, di sini otomatis channelnya langsung berubah ya. Kemudian lagi saya tekan lagi up. Nah, saya tekan up. Nah, di sini pun langsung berubah channelnya begitu. Nah, untuk kontaknya sangat simpel sekali. Kita tinggal tekan PTT ini begini, kontak seperti itu kurang lebih, dan nanti akan ada jawabannya. Nah, ini speaker dari radio ICOM ini speakernya. Sangat mudah bukan komunikasi di laut ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ada perlu apa ataupun ada keadaan darurat apa, hanya alat ICOM inilah, hanya radio ICOM inilah yang menolong kami sebagai nelayan di laut. Nah, jadi kalau ICOM ini menggunakan apa? Listriknya. ICOM ini bisa AC/DC ya, Pak. Di sini terdapat kabel yang ada sekringnya ya. Di dalamnya ini ada sekring. Lah, sekring ini berguna untuk menyambungkan ke arus AC ataupun arus ke aki begitu, Pak ya. Nah, ini tombol power, jadi tinggal dimatikan begini, ini sudah langsung mati, kemudian ditekan lagi dia langsung hidup. Nah, sekarang yang saya gunakan ini dia menggunakan arus listrik AC ataupun arus listrik dari aki ya. Nah, ini tombol-tombol untuk menentukan channelnya biar lebih cepat. Sebetulnya ini pun bisa untuk menggeser gelombang ataupun channel-channel, tapi terlalu lama kalau menggunakan tuning ini. Begitu saja dari saya, Kapten Jomblo TV. Mudah-mudahan bisa untuk informasi dan sedikit pembelajaran buat kalian semua yang penasaran dan ingin tahu apa sih komunikasi di laut. Karena di laut kan kebanyakan nggak ada sinyal. Nah, inilah alat komunikasi kami dan alat kontak kami dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan laporan ke bos ataupun laporan ke satu sama lain yang satu rombongan begitu ya, ataupun kita masih kekurangan perbekalan. Nah, jadi alat inilah untuk komunikasi ke teman-teman yang ada di laut. Oke, cukup sekian. Nantinya akan ada video-video yang lain, termasuk video belajar tentang peta, kemudian juga belajar bagaimana cara mengemudikan kapal. Nanti akan saya kupas tuntas di channel Kapten Jomblo TV ini. Oke, terima kasih dari saya. Salam nelayan.